Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak tersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah statistik, dan kali ini kita sampai pada pertemuan yang ke-6. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai analisa data berkala. Tetap bersama saya. Oke, ini adalah analisa data berkala. Sebenarnya pada intinya namanya juga berkala, berarti ini adalah time series. Jadi data yang dianalisa adalah time series. Contoh seperti ini, Anda bisa lihat di jurnal saya. Ini adalah linknya ya. Kemudian di sini perhatikan di sini dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Nah, datanya di sini adalah data pengangguran, inflasi, dan produk domestik bruto. Ini untuk komponennya, komponen untuk yang data berkala ya. Di sini ada tren sekuler, berarti ini untuk forecasting misalnya ya. Ada variasi sikli berarti yang mendekati mendekati dari untuk yang tren sekuler, baru kemudian yang lebih pendek lagi musim, baru kemudian yang tidak teratur, yang sama sekali tidak bisa terduga, itu namanya variasi random. Oke, ini yang tadi sudah kita singgung. Sekarang satu demi satu. Yang pertama adalah tren sekuler ya. Ini gerakan yang halus, panjang. Jadi di sini lamanya saja 10 tahun lebih ya. Jadi dari sini kita bisa buat tren. Jadi di sini sebenarnya ada diagram pencatnya ibaratnya ya. Nah, di sini ini akan membentuk sebuah garis persamaan namanya tren ya. Perhatikan yang di atas, untuk yang sumbu Y-nya adalah data, untuk yang sumbu X-nya adalah waktu. Nah, perhatikan yang di sini untuk yang sikli, perhatikan ini contoh dari sikli. Ini sikli, ini berarti untuk 3 tahun atau 5 tahun ya. Bisa berulang, bisa tidak. Ini untuk yang variasi yang sempurna, sikli sempurna ya. Di sini ada tren ekonomi, ada di sini ada kemakmuran, kemudian turun, depresi, pemulihan, pelan-pelan naik, kemudian nanti sampai kemakmuran lagi, kemudian turun, resesi, demikian seterusnya. Oke, ini contoh dari variasi sikli yang lainnya seperti ini ya. Ini memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Nah, ini untuk variasi musim ya. Gerakannya polanya tetap atau berulang secara teratur ya selama kurang lebih 1 tahun. Misalnya ini untuk musim Lebaran, kenapa sih kok yang laku baju, misalnya penjualan baju, penjualan kue. Ini seperti ini maksimal. Ya, bahkan ada produksi kue yang dia hanya memproduksi pada saat menjelang Lebaran saja. Jadi makin naik, tapi setelah itu akan turun, nanti akan naik. Sebetulnya adalah variasi musim. Nah, ini random. Anda lihat di sini tidak teratur sama sekali ya. Ini biasanya terjadi karena faktor kebetulan. Jadi artinya sesuatu yang istimewa ya, seperti sekarang ini sudah merupakan variasi random. Apa itu? Karena taruhlah di sini terjadi luar biasa naik turun ya. Kalau sekarang pada saat sekarang ini kan pandemi ya, COVID di mana-mana ya. Di sini akan turun. Nah, seperti ini. Naik puncak kemudian drastis turun seperti ini ya. Bencana misalnya ya, banjir atau mungkin gempa. Ini merupakan variasi random atau resiko. Oke, ini selanjutnya ya. Ini variasi random seperti yang tadi. Nah, sekarang untuk kita bahas satu-satu ya. Tren sekuler ini biasanya digunakan untuk forecast atau peramalan ya. Misalnya sekarang ini di tahun 2000
ya. Kita bisa meramalkan untuk tahun 2021. Kenapa ekonomi kan anjlok turun, ya kan? Nah, nanti di tahun 2021 itu seperti apa ya? Kalau tadinya dia naik, kemudian turun, naik lagi gitu ya. Nah, ini nanti kalau dibikin forecast ya, dibikin satu garis regresi ya, nanti akan membentuk sebuah garis bisa dibuat sebuah persamaan ya untuk meramalkan di tahun yang akan datang atau mungkin di tahun sekian yang Anda kehendaki. Oke. Nah, untuk metode yang digunakan bisa metode semi average, bisa least square. Nah, ini untuk semi average ya. Yang pertama data dikelompokkan dibagi dua, jelas ya. Data tahunan misalnya ya, itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, kemudian hitung semi totalnya dengan cara dijumlahkan untuk yang per kelompoknya. Baru kemudian dihitung rata-rata setiap kelompok ya untuk memperoleh namanya semi average. Berarti di sini yang kita cari adalah semi average sebagai A. Nah, ini rumusnya ya. Y aksen ini berarti kan sebenarnya kan ada Y aksen. Nah, Y aksen ini adalah Y berdasarkan ramalan atau berdasarkan persamaan yang kita buat ya. Sama dengan A0, A0, 0. Kenapa 0? Ada nolnya. Karena tahun dasarnya bisa 2 ya. Karena tadi kan dibagi menjadi dua kelompok, berarti ada tahun dasar yang pertama ya, boleh dikata A0 itu yang pertama, A1 berarti tahun yang apa namanya tahun dasar yang kedua ya. Jadi nanti persamaan dasarnya pun beda, persamaan regresinya ya. Y sama dengan A0 ya, A ini adalah konstantanya plus B. B ini intercept atau merupakan apa ya? Marginal propensity berapa? Berarti delta Y karena perubahan X berarti delta Y per delta X ibaratnya ini adalah B. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, ini untuk yang semi average ya, kasusnya saya ambil di sini dari slide ya. Kasus jumlah data genap dan komponen genap. Perhatikan di sini, yang ini saya copy paste ya. Kenapa di sini genap? Genap di sini ada 8, di sini persediaannya juga 8. Oke. Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Saya pindahkan di sini. Ini ya. Nah, caranya yang pertama adalah dibagi menjadi dua. Ini N, ini adalah tahun yang ke 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N, berarti ke 8. Oke, ini dibagi dua dulu. Oke, saya input seperti ini, kemudian ya, biar beda, ada batasnya, saya buat seperti ini saja di format. Nah, seperti ini ya. Ini untuk memisahkan saja biar mudah. Nah, setelah ada dibagi dua kelompok ini, dibagi lagi dua. Oke, biar mudah. Saya batasi di atas maupun yang di bawah ini dengan ini garis yang putus-putus, bahkan dibagi dua. Nah, sekarang kita tentukan yang di atas ini adalah yang di tahun dasar 93, oke, ini kelompok yang di atas ini, kemudian yang di bawah ini adalah tahun dasarnya tahun 97, oke, satu-satu kita buat ya. Untuk yang tahun dasar 93, jadi X-nya berapa? Di sini tahun dasar 93 sebenarnya uh, karena 4 tahun dibagi dua ya, pas yang di garis titik-titik ini berarti nolnya ada yang ada di garis titik-titik ini atau garis putih ini, berarti di sini adalah min 1 ya. Kemudian yang tahun 93 adalah 1. Oke, perhatikan beda min 1 dan 1 adalah 2. Berarti di sini bedanya juga 2. Berarti di sini adalah min 3. Oke, di sini berarti ini ditambah lagi ya, berarti ya. Berarti berapa? Berarti 3 ditambah 2 tambah 2. Di sini berarti 5. Kemudian di sini adalah 7. Di sini ada 9. Di sini ada 11. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang semi total dulu. Sama dengan namanya semi total ya, seminya di total, berarti sama dengan sum kurung buka dari sini sampai sini, lepas ya, kurung tutup enter. Oke,
Di sini juga sama, untuk yang kelompok 2, Anda total dulu sum sama dengan sum ya. Ini sampai bawah. Enter. Nah, sekarang semi average inilah A-nya. Kita mencari namanya metode semi average. Berarti intercept-nya itu adalah A. A-nya itu adalah semi average. Dari mana? Ini ya, dari semi total, karena di sini ada 4 tahun, berarti dibagi 4. Enter. Oke. Yang di kelompok 2 juga sama di sini. 808 dibagi 4. Nah, sama dengan 202. Nah, A sudah ketemu ya. Ini oke, biar biar jelas ya. Saya tulis di sini sama dengan A, atau Anda pakai A begini juga boleh. Oke ya. Di sini. Jadi A di sini ya. Sekarang berapakah B-nya? B-nya ada di sini. Jadi B-nya ada berapa? Kita hitung dulu deh ya. B sama dengan tadi kan untuk tahun dasar ya. Misalnya kayak saya tulis tahun dasar. Yang untuk kelompok 1 ini 1993. Oke. Kita akan hitung yang ini tahun dasar 1993. Ini A-nya ada berapa ya? Kita hitung di sini A sama dengan ya, karena di sini semi average-nya ada 149,5, berarti sama dengan ini. Oke, sekarang B-nya bagaimana? Nah, kita lihat B sama dengan ya. Anda lihat di sini B-nya sama dengan semi average yang di bawah. Ya, berarti A2 yang di sini dikurangi yang di atas, yang satu, yang kelompok 2 dikurangi kelompok 1 di sini ya. Kemudian kita kurung, kenapa? Karena dibagi dengan berapa M-nya. Di sini karena kebetulan tahunnya ada 4, berarti dibagi 4. Nah, berarti ada 13,125. Berarti di sini kalau kita mau tulis B ya, sama dengan 13 gini ya, 125 dikali X-nya itu langsung tunjuk di sini yang di tahun 93. Oke. Kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang tahun dasar 97. Caranya sama, ya bedanya. Kalau tadi yang kita hitung kan berdasarkan kelompok 1. Sekarang kelompok yang di bawah ya. Dilihat di sini tahun dasarnya kan tahun 97 ya. Berarti di sini 0 letaknya persis di garis ini, di garis yang putus-putus ya. Berarti di sini ini 1, yang di atas adalah min 1. Oke, lompat. Berapa? Karena di sini bedanya adalah 2, berarti di sini min 3, berarti dikurangi 3. Ke atas lagi min 5. Tahun berikutnya lagi adalah min 7. Berikutnya lagi adalah min 9. Ke atasnya adalah min 11. Nah, kalau di sini berarti kalau ke bawah ditambah 2 plus 2, berarti di sini adalah 3. Oke, nah sekarang untuk tahun dasar saya taruh di sini ya. Ini untuk tahun dasar 97. Ini seperti apa ya? Untuk tahun 97 A-nya ini sama, bedanya B. B-nya sama ya, bedanya adalah A. Oke, kita kompas saja ya. Nanti bedanya apa? Kita lihat. Ini kan harusnya pakai yang 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. A-nya berapa? Tadi kan di sini yang kelompok 1 A-nya ini ya. Sekarang kelompok 2, berarti A-nya yang 202. Enter. Oke ya. B-nya sama karena apa? Tadi kan di sini ya, di sini ya. Beda antara yang kelompok 1 dan kelompok 2 dibagi dengan 4. Oke. Berarti di sini Y-nya di sini bukan A-nya bukan 149,5 tapi 2. Oke. Berarti rumusnya adalah Y aksen sama dengan 202 plus 13,125 X. Oke. Sekarang kita coba yang di sini sama dengan ya, kurung buka 2, kemudian ditambah kurung buka lagi ya,
13,122. Oke, kurung tutup 2 kali, enter. Oke, sama kan di sini? Kalau nggak sama berarti salah. Oke, kita copy, kita coba sama tidak? Sama ternyata ya. Kita copy ke bawah lagi yang di sini. Jangan lupa functionnya di sini. Kemudian kita copy ke bawah. Sereng, sama ya. Di sini kita tinggal rapikan saja. Format ini hilangkan boleh ya. Ini format, kemudian kita dikurungin aja, dikandangin. Oke, ini untuk yang metode semi average untuk jumlah data genap dan komponen kelompok juga genap. Oke, kita bahas yang selanjutnya untuk kasus jumlah data genap dan komponen kelompoknya ganjil. Ini tahunnya, kemudian persediaan seperti ini ya, tapi mungkin ditambah tahun 2000. Oke, ini nah seperti ini ya. Saya pindahkan di Excel seperti ini ya. Perhatikan N-nya ini genap, ada 10, kalau dibagi 2 berarti pas 5 di sini ya. Oke, kita pisahkan jadi 2 sama dengan caranya tadi ya. Kita pisahkan persis. Oke, biar tebal pemisahnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau Anda mau pisah begini juga nggak apa-apa, maksudnya untuk taruh B-nya misalnya ya, insert-nya ya. Ini pemisah biar jelas saja. Kita make center saja, kemudian ini untuk pemisah saja maksud saya ya. Oke, nah sekarang sudah dibagi menjadi 2 ya, di kelompok atas dan kelompok bawah dibagi persis 2. Nah sekarang kita hitung untuk yang tahun dasar 93 dulu. Kenapa 93? Karena yang di tengahnya itu pas di tahun 93. Oke. Kalau di sini bukan 97 tapi di tengahnya adalah 98. Oke. Sekarang kita buat yang tahun 97 ya. Kita lihat kalau kita mau cari X-nya dulu, berarti di sini inilah yang letak 0. Oke. 0 naiknya di sini berarti men 1, di atasnya lagi adalah men 2, di sini 6, coba lihat lompat sini ya, 3, 4, kemudian 5, ada 6, kemudian 7. Oke, kemudian kita lihat semi totalnya tadi sama dengan tadi caranya, sum dari sini totalin, lepas ya, kurung tutup, enter. Oke, di sini juga sama dengan sum kurung buka dari tahun 96 untuk persediaannya sampai bawah, lepas ya, kurung tutup, enter. Nah, sekarang semi average-nya berapa? Ini sama dengan semi total dibagi, karena tahunnya ada 5 berarti dibagi 5, enter. Oke, kalau di sini sama ya, sama dengan semi total yang di kelompok 2 di sini dibagi dengan 5, enter. Oke. Nah, ini sudah diketahui berapakah B-nya yang akan kita cari. B-nya itu ada berapa. Sekarang kita lihat untuk yang tahun ini, untuk tahun dasar 1993. Nah, ini dulu yang kita urus ya. Berapakah A-nya? Ini A sama dengan ya, kita hitung karena A-nya semi variabel. Tadi kan saya bilang semi variabelnya itulah A. Berarti di sini A-nya adalah 106. Oke. Kemudian B-nya berapa? Ini B sama dengan ya, kita lihat sama dengan yang tadi caranya. Jadi sama dengan A2 yang di bawah dikurangi yang di atas semi variabel ini, tapi dibagi N-nya tadi tahunnya. Kalau tadi kan 4 ya, karena di sini 5 berarti dibagi 5, enter. Jadi ada 2,28. Oke, B-nya sudah ketemu 2,28. Kita tulis 28 biar nggak lupa. Oke, kemudian berapakah
rumus Y aksennya berarti sama dengan A-nya adalah 106 ya, ditambah 228 X. X-nya mana nih? Nah, X seperti ini. Nah, ini adalah persamaan untuk tren untuk tren awal tahun dengan tahun dasar 93. Sekarang kita isi. Kita lihat sama dengan kurung buka 106 begini ditambah 228 kali ya, X-nya Anda cari yang di tahun dasar 93. Karena tadi kan X lompatnya 11, bilangan berapapun dibagi dengan 1 sama dengan bilangan itu sendiri, jadi nggak usah dibagi dengan 1. Ini saja sudah cukup ya, tapi perhatikan di sini ada yang salah saya, apa itu? Kurang kurung buka di sini, berarti di sini kurangnya ada 2 kali enter. Oke, kita tinggal copy ke bawah. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita buat seperti ini, fungsi function, jangan lupa ya. Ini copy ke bawah. Oke, kita lanjutkan untuk yang kelompok yang kedua. Oke, biar nggak ribet. Seperti biasa, saya pakai kompas saja. Nah, seperti ini. Untuk tahun dasarnya bukan 93, tapi tahun 98 yang di sini ya, di tengah ya. Oke, kemudian kita lihat A-nya. A-nya bukan 106 lagi, tapi untuk A tahun 98 adalah yang 117,4. Kalau B-nya sama ya, berarti di sini Y aksennya ini bukan A-nya bukan 106 tapi 117,4. Bentar, oke ya. Sekarang kita masukkan di sini di dalam rumusnya Y aksen. Y aksen ini adalah tren tahun awal dengan tahun dasar 98 ya. Y aksennya trennya sama dengan ya, kurung buka 117,4 ditambah ya, kurung buka lagi 28 ini ya, dikalikan dengan X. Nah, X-nya Anda jangan lupa ambil dari sini. Oh, X-nya lupa ya, di sini belum diisi. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, nanti kita isi. Nah, ketemu nanti ya. Sekarang yang di sini X-nya tadi lupa belum saya isi. Oke. Kalau tadi ini nolnya ada di sini. Kalau di tahun 98 berarti nolnya di sini. Di sini berarti min 1, atasnya adalah min 2. Oke ya. Ini sudah ketemu karena tadi kan ngambilnya dari sini ya, E21 ya. Tapi kita copy paste. Tinggal lihat sama kan? Kita copy, jangan lupa di sini function. Nah, enter ya, ini sudah. Sekarang kita kopas ke bawah. Oke, ceng-ceng, sama kan? Kalau nggak sama, salah gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal rapikan. Ini hilangkan ya, mungkin biar rapi saja. Ini, nah seperti ini, oke. Biar lebih enak. Yang ini 0, yang ini ya, jangan lupa ya, 0 di sini. Ini adalah dari sini nih, yang ini. Ini nolnya ada di sini untuk yang trennya ya. Saya kasih mana nih ya, di sini ya, kasih merah saja ya. Nah, merah. Nah, ini sebagai tanda ini adalah tahun dasarnya. Oke, yang di sini berarti merah. Oke. Oke ya. Untuk demikian untuk kasus jumlah data genap dan komponen kelompok yang ganjil. Oke, selanjutnya untuk kasus yang lain, apabila di sini totalnya ganjil ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Tapi di situ kalau dibagi 2 ya, itu ada 1 2 3 ganjil juga ya. Kalau dibagi 2 berarti ganjil. Oke, sekarang kita lihat di sini kasusnya kelompok jumlah datanya ganjil ya, komponennya
kelompok genap. Eh, ini bukan genap ya, sebenarnya komponennya ganjil. Kenapa? Karena di sini apa namanya, dibagi tiga. Kalau di sini dibagi apa ya? Kalau dibagi tengah, dibagi dua persis. Di sini kan berarti 3,5 gitu ya, 3,5 istilahnya di sini. Berarti di sini kalau dibulatkan itu 4, berarti anggaplah genap seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ini dibagi dua dulu. Ini tahun yang ke N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini yang kuning, ini adalah pembatas ya. Jadi yang di tengah yang warna kuning itu dianggap seolah-olah tidak ada. Oke, sekarang kita lihat yang di sini X yang tahun 93. Karena di sini yang di tahun 93 ini adalah tahun dasarnya, inilah letaknya 0. Oke, karena di sini 0 berarti min 1, ke bawahnya adalah di sini salah ya. 1, 2, kemudian 3, ini 4, di sini 5. Oke. Kemudian biar enak saya taruh di tengah saja. Oke. Semi totalnya sama dengan sum dari sini, kelompoknya sini. Oke. Nah, ini semi total. Semi average-nya berarti semi total dibagi dengan 3. Oke. Yang kelompok 2 juga sama. Sum kurung buka dari sini sampai sini. Oke. Kemudian untuk semi average sama dengan semi total dibagi dengan 3. Oke ya, sudah ya. Sekarang untuk tren awal tahun. Nah, ini kita tahu dulu berapakah A-nya. Kita lihat untuk yang tahun dasar, untuk yang 1993, untuk yang atas dulu ya. Berapakah A-nya dulu ini? A-nya kalau Anda lihat sudah ketemu semi average untuk yang kelompok 1. Jadi 4, 2, 1, 4, 4. Oke. Sekarang berapakah B-nya? B sama dengan, kita langsung hitung saja, sama dengan ya. Ini yang di bawah selalu ya, yang kedua dikurangi yang pertama ini. Oke. Dibagi, nah dibaginya gini, 93 sampai 97 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 97 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, dibagi 4. Kenapa? 97 dikurangi 93 itu ada 4. Berarti di sini dibaginya adalah dibagi 4. Dari mana? Dari tahun dasar yang kedua dikurangi tahun dasar yang pertama. Mantap ya. Jadi ada min, B-nya minus. Bisa nggak? Bisa. Menunjukkan apa? Itu menunjukkan apa namanya? Kalau dia itu berbanding terbalik gitu ya. Kalau plus berarti kan berbanding lurus, kalau minus berarti berbanding terbalik. Oke, sekarang berapakah Y aksennya? Sama dengan ya, A adalah 4, 2, 2, 1, 4, 4 ya, dikurangi kurung buka ya, 3, 4, 6, 9 sini, 3, 6, 4, 6, 9 dikali berapa ya di sini. Anda lihat ada di tahun 93 di sini ya. Karena di sini lompatnya satu-satu, jadi tidak usah Anda bagi 2. Oke, enter. Jangan lupa di sini kurungnya 2 kali. Seperti ini. Selanjutnya kita copy ke bawah. Seperti ini ya. Sekarang untuk yang kelompok ini, kelompok yang kedua. Oke, ini untuk tahun dasar 93, tapi kalau untuk yang di bawahnya berarti tahun dasarnya bukan 93, tapi tahun dasarnya 97. Nah, seperti ini. Berarti bedanya apa? Sini. A-nya ada 28268. Berarti di sini Y aksennya bukan 42144 ya, tapi 268. Oke ya. Sekarang kita masukkan di sini, kita coba sama dengan ya
Di sini A ya, A-nya adalah 268 begini ya, dikurang ya, Anda bisa begini juga ya, dikurang dulu ditambah lalu dikurang boleh, tapi saya lebih suka begini ya. 3469 dikali berapa, Anda lihat, S-nya lupa lagi ini, nanti deh ya, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kok beda, why, kita lihat lagi. Oke, tadi yang di sini kenapa beda? Ya jelas beda. Kenapa? Di sini kan masih nol ya, masih kosong ya. Untuk yang tadi kan saya masukkan rumusnya di sini. Kita lihat di yang kedua, berarti yang di bawah warna kuning, nol letaknya di sini. Di atas berarti min 1, atasnya lagi adalah min. Oke, ini tadi untuk yang metode semi average. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk moving average ya. Di sini rata-rata bergerak, ada rata-rata bergerak sederhana, ada yang bergerak tertimbang. Nah, di sini untuk yang rata-rata bergerak sederhana ini biasanya digunakan untuk merasakan deret berkala yang bergelombang, kan naik turun ya, itu diratakan ya. Jadi bisa dengan mudah kita bikin atau kita coba menghitung trennya. Kemudian di sini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Oke, kalau rata-rata bergerak tertimbang, ini pakai koefisien binomial seperti ini ya. Satu, 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 dua, satu, satu, tiga, tiga, satu, dua, tiga ya. Satu ya. Satu tambah satu, dua. Oke. Satu tambah dua, tiga. Gini ya. 2 tambah 1 3, kemudian 1 tambah 3 4 nih, ini binomial kayak gini ya. 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4 ya, sekarang di sini adalah 1, selalu di belakangnya itu 1 1 1. Nanti kalau panjang lagi berarti di sini 1, kemudian di sini adalah 6 gitu ya, di sini adalah 15, di bawahnya di sini ada 20, di sini ada 15, di sini ada 6, baru di sini 1. Oke ya. Ini untuk yang binomial. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini ya. Untuk moving average ini contoh saya ambil dari slide saja biar mudah ya. Jadi math gitu ya kalau Anda mau belajar. Yang tadinya di sini 3179 gitu ya. Oke, saya pindahkan ke yang Excel-nya. 3179. Oke. Sekarang jumlah bergerak selama 3 tahun. Yang pertama untuk yang rata-rata bergerak sederhana, taruh di sini ya. Sama dengan ya. Anda jumlahkan di sini. Sum kurung buka ya, dari atas ke bawah, ini taruh di tengah ya, kemudian lepas kurung tutup, enter. Oke, ini biar di tengah, misalnya saya taruh di sini. Oke, sekarang kita copy ke bawah saja. Salah ketarik ya. Nah, seperti ini ya. Ini sama nggak? Sama, ini tadi sama. Sekarang untuk rata-rata bergerak per 3 tahun berarti ini dibagi 3 ya. Jumlahnya total ini dibagi dengan 3. Oke ya. Sekarang kita kopas ke bawah. Nih, taruh di tengah. Oke, ini adalah rata-rata bergerak sederhana. Bagaimana kok pakai Excel-nya ya. Moving average berarti ada di sini sebentar ya, mungkin saya pindahkan. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau tahu Excel-nya? Ini ada data analyze ya, Anda klik data, di sini akan muncul. Apabila belum berarti Anda harus seperti yang kemarin ya, seperti ini. Anda klik option, kemudian di sini add-in-nya diaktifin.
sebentar. Nah, ini add in ya, kemudian go ya. Di sini analis fakta. Karena sudah ada berarti tidak usah. Kalau di sini sudah muncul data analyze berarti nggak pakai. Oke, data analyze. Anda cari moving average di sini, klik 2 kali atau oke ya. Input range-nya dari sini. Kan yang kita move ini ya, dari sini ya. Intervalnya karena tadi 3 berarti di sini ada 3. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat outputnya ada di mana. Jadi kita mau taruh output di mana. Misalnya saya mau taruhnya di sini. Seperti ini. Kalau mau pakai chart pakai, kalau enggak ya enggak usah ya. Kebetulan saya pakai ini, outputnya kok berubah. Oke, saya mau outputnya di sini. Biar tetap oke. Kemudian oke, di sini. Di sini perhatikan nih 99 100 sama ya sini ya. Jadi kalau kita buat, nah kita naikkan mana ya pas di sini. Satu lagi mungkin. Nah, seperti ini ya. 91 ini 11, jadi kalau dipanjangkan pun di sini uh, moving average-nya ke bawah ada ya di sini. Karena kebetulan kenapa di sini nggak bisa muncul? Di sini rata-rata bergerak 3 tahun, di sini muncul C10. Nah, di sini sum dari ini ya 1 2 3 ya. Berarti memang di sini nggak muncul untuk yang 3 tahun. Kenapa? Karena yang di bawahnya nggak ada. Kan di sini 3 ini ada 1 2 3 ya kan, tapi kalau untuk yang di sini itu nggak ada 1 2 3 nya di bawah 0, berarti nggak bisa dikatakan rata-rata bergerak ke mana. Jadi pas di sini 11. Nah, untuk yang ini oke, kita buat ini seperti ini. Moving average kecilin ya, jadi amat seperti ini. Ini untuk actualnya berarti yang harga ini ya. Forecastnya berarti kita lihat actual itu yang biru ini, forecastnya ini cuma bergerak selama yang ini forecastnya. Oke ya, saya pikir tidak terlalu sulit ya.